أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu, saudaraku, saudari, kaum muslimin muslimat, jamaah rahimakumullah. Sebab yang ketujuh dari 10 sebab untuk kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan, memperoleh benteng, perisai, tameng dari gangguan sihir dan ain. Kata Syekh Abdul Razak, as-sababu sabi' at-taubatu ilallahi min jami'iz dzunub. Bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosa. Kita ingat kembali kata Syekh Abdul Razak, walidzalika kanatit taubatu ilallahi azza wa jalla minadz-dzunubi sababan 'aziman li'ilajil asqami wal adwa wa dhahabil humum wa zawalil masaib. Oleh karenanya taubat kepada Allah bitaubatin nasuhatin, dengan taubat yang sebenar-benarnya, yaitu bertaubat dari dosa-dosa, adalah sebab yang agung, sarana yang paling besar li'ilajil asqam, untuk mengobati semua penyakit. Asqam jamak dari saqam. Asqamun itu adalah bentuk jamak, bentuk mufradnya saqamun. Untuk mengobati segala macam penyakit-penyakit, untuk menghilangkan semua al-adwa. Al-adwa adalah jamak dari da'un, jamaknya adwa'un. Dari segala macam kuman, dari semua penyebab yang menjadikan orang itu sakit. Kalau saqamin sakit, adwa adalah sebab-sebab orang itu sakit. Wa dhahabil humum, hilangnya segala kegalauan, semua kebingungan. Wa zawalil masaibi, serta hilangnya al-masaib. Al-masaib itu jamak dari musibah. Segala macam musibah
akan Allah angkat ketika orang itu sempurna taubat. Di dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydihim wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibah. Ma di sini manafi. Tidaklah musibah yang menimpa musibah itu kepada kalian. Berkata Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain, "Wa ma asabakum ayyuhal mu'minun." Tidaklah musibah yang menimpa kalian wahai orang-orang yang beriman, mim musibatin. Al-musibah bimana al-balaya wasyiddah. Balaya jamak dari balak. Balak-balak serta kesulitan-kesulitan, sakit yang tidak kunjung Allah anugerahi kesembuhan. Itu adalah musibah. Wa ma asaba min musibatin, sehingga karena ma di sini adalah manafi, maka di dalam terjemahan Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, kalau panjenengan cermati di terjemahan itu, semua musibah yang menimpa kepada kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, bima kasabat aydihim. Kata Imam Suyuti, bima kasabatum bidzunubihim, dikarenakan oleh perbuatan dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Allah tabaraka wa ta'ala banyak memberikan ampunan kepada kalian. Tersirat di dalam ayat ini untuk kita ini beristighfar, memohon kepada Allah ampunan, untuk kita ini taubat. Orang yang mengakui salah lalu meminta ampun bukan orang yang hina, orang yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam mengakui salah, lalu memohon kepada Allah ampunan. Nabi Nuh alaihissalam dan juga nabi yang lainnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku di hadapan Allah banyak salah, banyak kurang. Makanya Nabi, saya ingatkan kembali, bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru lahu, fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru lahu mi'ata marratin kulla yaumin. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, memohonlah kalian mendapatkan ampunan Allah, wastaghfiru lahu fa inni, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, astaghfirullah, selalu memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, mi'ata marratin kulla yaumin, 100 kali setiap hari. Taubat sangat luar biasa, mengangkat segala macam sakit dan menghilangkan penyakit, menghilangkan segala kesedihan, kebingungan, kegalauan,
kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, serta zawalul masaib. Allah subhanahu wa ta'ala hindarkan dan angkat segala macam musibah. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya indah sekali Abu Nawas mengatakan, ilahi abdukal asa'ataka. Ya Allah, wahai Tuhanku, hambamu tukang maksiat datang kepadamu. Ngaku asa, tukang maksiat. Hambamu yang selalu berbuat dosa telah datang kepadamu. Mukiran bizunubi wa qad da'aka, mengakui dengan segala dosa-dosa, dan sungguh dia memohon untuk engkau bersihkan hambamu dari dosa. Wa in taghfir fa anta liza ahlun, jika engkau tidak memberi ampunan, sesungguhnya engkau adalah pemilik ampunan itu. Fa in tadrud, jika engkau tolak permintaan untuk engkau bersihkan aku dari dosa dan kesalahan, faman narju siwaka, lalu kami berharap kepada siapa kalau bukan kepadamu? Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau berkata di dalam Bada'iul Fawaid, qala al-allama Ibnu Qayyim rahimahullah, fama sullitu ala al-abdi man yu'dhihi illa bi dzambin ya'lamuhu aw la ya'lamuhu, maka tidaklah seseorang dikuasai oleh orang yang mengganggu kepadanya. Tidaklah orang itu berbuat dengki terhadapnya, melainkan dikarenakan bidzambin, dikarenakan dosa, ya'lamuhu aw la ya'lamuhu, dosa yang dia mengetahuinya atau dosa yang dia tidak ketahui. Ketika ada orang yang mengganggu, yang menyebabkan dia sakit, maka dia sadar ini karena dosa dan kesalahan. Jadi kalau misalkan kita ini kelilipan, sadar, ya Allah, mataku telah banyak berbuat dosa, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tidaklah seorang yang dikuasai oleh orang lain, melainkan dikarenakan dosa, ya'lamuhu aw la ya'lamuhu, dia mengetahui dosa itu atau dosa yang dia tidak ketahui. Wa ma la ya'lamuhu al-'abdu min dhunubi adhafu ma ya'lamuhu minha, tidaklah seorang hamba yang mengetahui perihal dosanya, itu dosa yang dia tidak ketahui, adhaf bimana aktsar, itu lebih banyak dosa yang dia ketahui dibandingkan dengan dosa yang dia tidak ketahui, lebih banyak dosa yang tidak dia ketahui. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang mencela, mencerca, menghina kepadanya, kamu mau tak kasih tahu yang lebih jelek dari itu? Sehingga dia tidak merasa terhina ketika ada orang yang menghina, yang sebenarnya keadaannya lebih terhina daripada hinaan saudaranya. Sehingga hinaan itu adalah sebagai peringatan dari Allah untuk dia dibersihkan, untuk dia mendapatkan ampunan. Makanya kalau ada orang ngerasani kita, alhamdulillah, ada pengurangan dosa. Tidak usah sakit hati. Karena itu sebagai pertanda Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki untuk dia
bersih dari dosa dan kesalahannya, dan terangkatnya musibah atau malapetaka yang menimpa. Wa ma yansahu mimma alimahu wa amilahu adhafu ma yadhkuruh. Apa yang dia lupa dari dosa yang dia ketahui dan dia amalkannya, yang dia perbuat itu lebih banyak daripada yang dia ingat. Makanya di dalam Al-Quran ketika nanti di yaumul hisab, ahsahu, kata Allah, wa nasuh, kami melanjut, kami hisab yang kamu telah lupa. Apa yang kita lupa, yang tidak kita ingat dari dosa-dosa itu, yang kita lupa lebih banyak daripada yang kita ingat. Mimma alimahu wa amilau adhafu ma yadhkuruh. Sehingga kita tidak merasa diri suci, tidak merasa diri bersih. Jangan sampai mengatakan, ya Allah, salahku apa? Aku ini sudah ibadah, ya Allah. Aku sudah sholat malam, sudah baca Quran. Itu sudah salah, ngaku seperti itu sudah salah itu. Rumongso api. Makanya indah sekali kata-kata Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menasihati diri sendiri. Ya miskin, wahai Fudail, alangkah pilunya kamu. Anta musiun wa tara annaka muhsin. Kamu itu pelaku dosa, dosamu itu enggak terhingga. Namun kau merasa adalah orang yang banyak kebaikannya. Wa yabkhalu wa tara annaka karim. Kamu selalu bakhil, tapi kamu merasa sudah banyak memberi. Sehingga kalau sudah merasa banyak memberi, dia bakhil. Wa anta jahil wa tara annaka alim. Kamu itu, wahai Fudail, adalah orang yang bodoh, tapi kamu merasa kamu adalah orang yang alim, orang yang berilmu, sehingga nggak mau belajar. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita lupakan dari kesalahan yang kita kerjakan, yang kita ketahui atau kita tidak ketahui, itu lebih banyak daripada apa yang kita ingat. Apalagi merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini sudah kena kesombongan. Sombong itu menutup pintu surga. Makanya Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil debu kesombongan. Falaisa lil 'abdi idza bughiya 'alaihi wa udhiya wa tasallatu 'alaihi husumuhu syai'un anfa'u lahu minat taubah an-nasuh. Bukanlah bagi seorang hamba ketika bughiya 'alaihi, bughiya bimana zulima 'alaihi, ketika atasnya ada satu kezaliman, ditipu. Kadang-kadang kita naik kendaraan, ada orang yang meludahi, ada orang meludah, kena muka kita. Itu evaluasi, bukan mentang-mentang. Wa udhiya, lalu dia menyakiti diri kita. Kok sikap istri kita kepada kita itu tidak menghargai, tidak menghormati. Itu harus evaluasi diri kita. Kok suami kurang perhatian? Ya karena istri kurang perhatian. Untuk evaluasi. Suami pulang nggak ditanya.
kok boro-boro bikinkan teh hangat, kopi hangat, susu hangat, coklat hangat, air hangat. Nyopo lho ora? Mulai karepmu gak mulai karepmu. Dia abai, ingin diperhatikan. Kalau ingin dia dicintai, maka buktikan dia mencintai dulu. Berikan yang terbaik. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mama oleh ngongkon terus. Request. Tur siji durung dilakoni wis request banyak sekali. Kalau ada request, alhamdulillah. Kalau misalkan requestnya lupa, mohon maaf ya. Tadi lupa, nggak nulis, nggak lihat HP. Pancen biasa. Pikun. Nggak apa-apa. Alhamdulillah dibilangi pikun, ngurangi dosa. Wa udhiya wa tasallitu alaihi. Kemudian kita dikuasai. Husumuhu syai'un, maka sesuatu yang merupakan bentuk permusuhan anfa'u lahu, lebih bermanfaat bagi dia daripada at-taubah an-nasuh, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Dengan adanya celaan, hinaan atau kezaliman yang kita terima dari orang lain. Walihadza al-amru alladhi dzakarahu al-'allama Ibnu Qayyim yahtaju al-'abdu ila taubah as-sadiqah min jami'i dzunub allati iktarafaha. Oleh karenanya dari nasihat al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah itu, yahtajul 'abdu, seorang hamba sangat membutuhkan. Beliau menggunakan kata-kata yahtaju, sangat butuh. Makan, minum, istirahat itu kebutuhan. Tempat kita berteduh, pakaian untuk melindungi dari dingin, itu adalah kebutuhan. Maka at-taubah as-sadiqah min jami'i dzunubi allati iktarafaha adalah kebutuhan mendesak untuk kita selalu lakukan. Lebih butuh istighfar itu daripada butuhnya kita kepada oksigen. Maka selalu istighfar. Selalu istighfar. Saya pernah sampaikan riwayat Imam Ahmad yang dia didorong-dorong sampai ke jalan sehingga dilihat oleh penjual roti. Yang penjual roti itu ketika mulai ngambil tepung, mencampur air, membuat adonan, kemudian memixer hingga ngoven, hingga menjual, tidak pernah bibirnya berhenti istighfar. Memangnya dengan istighfarmu apa yang kamu dapatkan? Semuanya aku dapat. Semuanya. Istighfar dalam perjalanan, astagfirullah, astagfirullah, tanpa harus sibuk 1 juta rek posting, angkanya 1 juta, aku istighfar 1 juta. Dapat apa? Dapat subscribe, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat like, dapat komen, ya. Jempolnya nggak hanya 1, dapat komen, kemudian dapat orang yang banyak membagikan. Sawaun alamaha aw lam ya'lamuha, baik itu alamaha, dia mengetahui akan dosa itu atau dia tidak ketahui. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya, wa'fu 'anna, hapuskan ya Allah, maafkan semua salah kami. Waghfir lana, ampuni semua dosa-dosa kami. Warhamna, ini ada rahasia, ini ada rahasia. Rahmat didapat setelah ampunan didapat. Makanya ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Orang kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, tempuh dulu jalan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah didapatkan ketika orang itu istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Setelah Al-Ghafur Ar-Rahim. Begitu pula di dalam surah Al-Buruj itu. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah itu Al-Ghafur Al-Wadud. Al-Wadud itu berasal dari kata wadda yawuddu waddan, sama dengan habba yuhibbu hubban. Kecintaan Allah didapat setelah orang itu memperoleh ampunan. Makanya untuk dapat kecintaan mesti harus ada pengorbanan. Cinta itu butuh pengorbanan. Nek nggak mau korban kok ngarep dicintai, ya korban dulu. Nabiullah Ibrahim korban dulu. Jangan cuma korban perasaan. Korban selalu perasaan. Korban untuk mendapatkan kecintaan. Jamaah rahimakumullah. Wa la'alla tasalluta al-aduwi alaihi tanbihun lahu. Wa la'alla ini litaraji. Dan berharap bahwa musuh yang menguasai itu adalah sebagai tanbihun lahu, sebagai peringatan baginya, sehingga tidak ada suudzon kepada Allah. Sakit yang menimpa itu sebagai nasihat, peringatan bagi orang yang lalai, orang yang beriman yang lalai. Kalau orang itu taat kepada Allah, sakit itu untuk meninggikan derajat. Bagi orang yang kufur dan munafik, musibah itu sebagai siksa. Kita tahu dirilah. Kalau mengatakan aku diuji. Ujian itu bagi Nabi, bagi Rasul, bagi asyuhada, bagi as-siddiqin, as-salihin. Lah kita sadar, ya. Salat malam itu kalau butuh. Baca Quran tuh nggak terprogram. Nggak diluangkan waktu. Sampai nggak ada waktuku untuk baca Quran. Luar biasa sekali. Kita harus luangkan waktu. Jangan sisa waktu. Jamaah rahimakumullah. Maka kita sadar musibah-musibah itu adalah sebagai nasihat, peringatan dari Allah. Wa sababun li'audatihi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga musibah itu, malapetaka itu, sakit itu, kekurangan itu, kelaparan itu, kesulitan itu menjadikan sebab dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tajdidi imanihi,
sehingga dia menjadikan musibah itu untuk memperbarui keimanannya. Jangan sampai musibah menimpa dia malah durhaka. Jangan. Untuk lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yunus alaihissalam segera sadar, ini kesalahanku. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan menanyakan salahku apa. Aku kan sudah dakwah ya Allah. Allah nggak usah diberitahu apa yang kita lakui. Allah sudah tahu. Karena Allah itu Al-Alim, Al-Basir, As-Sami. Allah itu Al-Khabir. Allah sudah tahu. Kenapa ya Allah aku kok begini? Allah tidak perlu ditanya dan tidak akan ditanya. Kita yang akan ditanya. Wahum yus'alun, mereka itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menanyakan kenapa, mengapa ya Allah. Apalagi menuduh, engkau tidak adil ya Allah. 9 naga itu sehat-sehat, kuat-kuat. Ya. Bisa bangun pagar laut 4.000 hektar laut. Nggak mungkin kalau nelayan bangun pagar laut. Nggak mungkin. Kenapa kami kok begini ya Allah? Kok terpuruk seperti ini ya Allah? Fakam min insanin madha fi ghaflatihi dahran tawilan. Fakam min insanin, betapa banyak manusia-manusia madha telah berlalu dalam masa yang panjang dalam kelalaiannya. Fi ghaflatihi dahran tawilan. Dahran masa, tawilan panjang. Fatasallatu alai aduun, lalu menguasai atasnya aduun, musuh, bihasadin, dengan kedengkian, au sihrin, atau sihir, au ghairi, atau yang lainnya. Fakana hadza al-musabu sababan litadzakkuri dhunubi al-katsirah wa tafritihi fi jambillahi azza wa jalla. Maka dengan musibah yang menimpa menjadikan dia ingat akan dosa-dosanya yang banyak. Wa tafritihi, tafrit bimana wa taksirihi, dan kekurangannya fi jambillahi azza wa jalla, di dalam menunaikan hak-haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Fayarji'u ila rabbi azza wa jalla, lalu dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunibu ilaihi, lalu bertaubat kepadanya. Wa yatubu, dan dia bertaubat taubatan nasuhan, dengan taubat yang sebenar-benarnya, min dzalika kullihi, dari semua kesalahan itu. Wa hadza minal khairi wat taufiqi lil mu'min, ini adalah termasuk kebaikan dan taufik bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu inqalabatil musibatu wal mihna fi haqqihi ni'mah wa minha, ketika menjadikannya dia kembali dengan adanya al-musibah wal mihna, dengan bala, dengan malapetaka, dengan kesulitan yang merupakan ujian, fi haqqihi, di dalam musibah itu baginya adalah merupakan nikmah, kenikmatan, wa minha, serta Allah tabaraka wa taala memberikan anugerah. Wa hadza fadlullahi yu'tihi man yasha, ini adalah merupakan karunia Allah, Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Kalau pelaku dosa lalu dia terus bertambah, tidak ada musibah, itu adalah sebagai istidraj,
dilulu oleh Allah tabaraka wa taala, seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti seorang Haman yang dia adalah seorang teknokrat dari Fir'aun. Lalu Allah tenggelamkan, Qarun Allah benamkan, dan tidak akan dia kembali ke dunia, dan dia sekarang sedang menderita, mendapatkan azab di alam kuburnya, dan di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih sekali. Itu sebab yang ke-7. Musibah menjadikan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sababu tsamin, sebab yang ke-8. As-sadaqatu wal ihsanu ilal khalqi. Bersedekah dan berbuat kebaikan kepada makhluk. Ini adalah jalan untuk kita mendapatkan perlindungan, serta jalan untuk Allah angkat, Allah hilangkan musibah yang menimpa, baik itu sihir ataupun ain. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, dawu maradakum bis sadaqah. Obati sakit kalian itu dengan bersedekah. Apa hubungannya sedekah dengan kesembuhan? Apa hubungannya? Inna thimaras sadaqah wal infaq wal ihsan ilal khalqi adidatun wa kabiratun walaha atharun hamidah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya buah atau natijah, hasil yang didapat dengan orang itu sedekah, wal infaq, wal ihsani ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk. Syekh Abdul Razak menggunakan al-ihsan ilal khalqi, kepada makhluk, bukan hanya manusia, kepada tanaman. Lihat tanaman kering, disiram, kok kurang subur, dipupuk. Ya, jangan bilang ngencingi pohon itu tak rabuk iki. Zalim itu. Ya, busuk jadinya. Coba pohon asem yang kuat itu bolong gara-gara dikencingi terus. Ya. Zalim itu. Orang yang mau berteduh jadi tidak kerasan. Udan-udan di sore asem. Pesing. Zalim itu, zalim sama pohonnya, sama zalim kepada saudaranya. Dari mana Allah akan tolong? Belum lagi hewan-hewan yang kena kencing, cacing, semut, dan lain sebagainya. As-sadaqah wal infaq wal ihsan ilal khalqi adidah wa kabira. Adidatun bimana katsirah. Itu muradif dari adidah. Katsirah, banyak sekali, wa kabirah, dan besar buahnya. Besar sekali. Kalau kita menyemaikan biji, lalu ada semangka besar sekali, banyak lagi, tentu senang sekali, tentu bahagia. Inna thimaras sadaqah wal infaq wal ihsan ilal khalqi adidatun wa kabiratun walaha atharun hamidah fid dunya wal akhirah. Sedekah, infak, berbuat kebaikan kepada makhluk itu atharun hamidah, buah yang terpuji dari Allah di dunia dan di akhirat. Min zalika, monggo muadzin azan dulu.
Di antaranya annaha min a'zami barahin, bahwasanya sedekah, infak, wal ihsan ilal khalqi itu min a'zami barahin, adalah merupakan bukti yang paling besar imanu sahibiha, iman orang yang menunaikan infak, sedekah, wal ihsan ilal khalqi, wa mahabbatihi lillahi azza wa jalla, serta kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti infak wajib, seorang suami memberikan nafkah kepada istri serta memenuhi yang menjadi kewajibannya kepada anak-anaknya. Ini adalah infak, pembelanjaan berupa nafkah wajib. Keutamanya besar, jangan dianggap beban. Waduh, apa ya? Jangan dianggap beban, semampunya. Jangan sampai kayak orang yang awam itu ya. Aku gak ada duit, dibanting-banting kumpul. Iki lho buktine gak ono iki lho. Kumpul padahal mencolot 200.000. Loh. Lah kok ono 200? Wah, mencolot ra ya iku 200 tok. Ngomong kumpul gak ono jarene. Nah, ini memang gak ono cepitane nek kumpul ireng. Ya, ono cepitane. Iki lho Bu, gak ono Bu. Tenan ta? Gak ono iki lho. Padahal mencolot 200.000. Jangan bakhil. Ya. Kepada istri, kepada anak, jangan bakhil, Allah akan lipat gandakan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan itu artinya hujjah ala imanil abdi, atas iman seorang hamba. Itu dengan sedekah, makanya namanya sedekah. Sedekah dari kata sadaqa yasduku. Orang yang benar imannya itu. Makanya Nabi, kata sahabat Abdullah bin Abbas, adalah orang yang sangat bermurah hati, lebih-lebih ketika datang bulan Ramadan, hingga melebihi ya Nabi di dalam berkasih sayang, terbuka hatinya itu melebihi dari angin yang bertiup. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahiyya as-sadaqah wal infaq tuzakki sahibaha, menjadikan dengan sedekah itu jiwanya bersih. Wa tuzakki malahu, serta bersih hartanya. Fa amma tazkiyatuha lil mu'ti, maka bersihnya kepada orang yang al-mu'ti yaitu orang yang memberi, fa bi ikhrajiha, dengan dia mengeluarkan, tuzaku ahlakuhu alhamidah bil qara, Allah membersihkan akhlaknya menjadi akhlak yang terpuji dengan dia suka berderma, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, wasyukri, sebagai tanda syukur, wa tadhuru nafsuhu minasyuhi, membersihkan jiwanya dari kikir, wal bukhli, bakhil, wal hasadi, dengki, wa ghairiha minal akhlaqi ar-radhilah, dan lain sebagainya berupa akhlak-akhlak yang tercela. Wa amma tazkiyatuha lil mal al-mukhraj, orang yang mengeluarkan akan Allah sucikan hartanya, maka sedekah itu akan menjadi taqiyal mal. Harta itu dijaga oleh Allah dari hilang dan kebinasaan. Kalau barang kita ini hilang, untuk evaluasi. Mungkin dia ada yang menjadi hak saudaranya yang dia tahan. Wahiyya sababun lihululil barakah, dengan tidak mengeluarkan menjadi hilangnya keberkahan al-ilahiyati fi, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bal ya sababun li ziyadati, bahkan sedekah infak itu menjadikan bertambah hartanya. Kama qala ta'ala di dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin.
apa yang kalian infakkan min syai'in, dari sesuatu, 1.000 rupiah, 2.000 ngasih kerupuk, itu ringan sekali. Beli kerupuk 5.000 dibagi satu-satu, isi berapa sudah orang yang nikmati kerupuknya itu. Apalagi dia beli jagung, beli dele, itu banyak sekali ya. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada orangnya bagi-bagi kacang. Ini kan banyak nih, sak jimpit, sak jimpit, sak jimpit. Itu menjadikan fahuwa yukhlifuh, maka dia, Allah akan menggantinya. Yukhlifuh, Allah akan ganti itu. Wa huwa khairur razikin, Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatan min malin, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, apalagi kalau bulan Ramadan. Nabi bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatu fi Ramadan, sedekah yang paling afdal manakala sedekah itu dikeluarkan di bulan Ramadan, apalagi ngasih buka orang yang berpuasa. Sungguh sangat luar biasa, pahalanya adalah seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang terakhir, sedekah. Wa min athari al-hamidah, di antara buah yang sangat dipuji oleh Allah, ma dzakarahu al-'alama Ibnu Qayyim fi hadzal mawdi' min kauniya sababan fi daf'il balaya wal asqam, menjadi sebab terhalangnya bala dan sakit dengan sedekah. Subhanallah, kecelakaan insya Allah Allah hindarkan. Wa anna la ta'thiran ajiban fi daf'il bala, bahwasanya sedekah itu membawa dampak yang sangat luar biasa untuk selamatnya orang dari malapetaka. Wa daf'il ain wa syarril hasid, serta menolak dari ain dan kejahatan orang yang dengki. Fima yakadul ain wal hasad wal adza yatasallatu ala muhsin mutasaddiq, maka hampir ain dan hasad itu serta gangguan tidak akan bisa berpengaruh manakala orang itu adalah orang yang selalu berbuat kebaikan dan membiasakan sedekah. Wa in asabahu syai'un min dzalik, kalau seandainya ada sesuatu yang mempengaruhinya, kana mu'amalan fihi bil lutfi wal ma'unah wa ta'yid, itu bentuk kelembutan, pertolongan, serta Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan yang lebih baik, ditinggikan derajatnya, dimudahkan urusannya, promosi jabatannya. Wa kanat lahu fi al-afiyah wal 'aqibah ala hamidah, sehingga dia mendapatkan keselamatan pada akhirnya serta akibat yang baik pada kesudahan, ketika orang itu tidak menyangka lalu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, sebab yang ke-8 itu kita mulai bukan dengan besar langsung mengeluarkan 100 bungkus, 500 bungkus, 1000 paket. Nah, dimulai dari kecil. Ngasih air mineral 1 botol, ikut andil 1 bungkus. Dimulai. Tidak harus banyak. Makanya Nabi bersabda, ahabbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang acak walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita sukses di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد